Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk sukacita. Kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami akan diubahkan, kami akan diberkati, dan kami akan mengalami perubahan yang luar biasa. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus memberikan pengertian, memberikan arti, memberikan damai sejahtera, dan memberikan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, haleluya. Saat ini kita dalam program yang luar biasa, saudara. Tema yang luar biasa. Beruntung. Pertanyaannya, siapa yang tidak ingin beruntung, saudara? Kalau ditanya, pasti semua orang ingin beruntung. Beruntung mendapatkan pasangan hidup, beruntung mendapatkan pekerjaan, beruntung mendapatkan berkat, mendapatkan kenaikan jabatan, beruntung bisa sembuh dari penyakit, saudara. Dan begitu banyak lagi hal beruntung. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang beruntung. Ternyata Alkitab juga berkata, Alkitab juga memberikan arti beruntung, saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata beruntung memiliki 3 arti, saudara. Arti yang pertama ialah berlaba atau mendapat laba, mendapat keuntungan yang berkelas. Arti kedua ialah bernasib baik, mujur, bahagia. Yang ketiga, beruntung berarti diberi imbalan melebihi apa yang layak diterimanya, saudara. Sedangkan arti keberuntungan sendiri adalah kekuatan yang membawa nasib baik atau kesulitan. Keberuntungan adalah faktor besar dalam hasil. Contoh dalam Alkitab, orang yang beruntung adalah Yusuf. 2 orang yang beruntung, yaitu Firaun dan Yusuf. Ditambah satu lagi, saudara, yaitu juru minuman raja. Firaun beruntung karena bertemu dengan Yusuf, sehingga dia bisa tahu masa depannya, masa depan bangsanya. Yusuf beruntung bertemu dengan Firaun, karena dia bisa bebas, dia bisa lepas dari penjara, dan dia bisa menikmati hidupnya. Juru minuman beruntung, karena dia tidak lupa akan janjinya. Dia ingat akan janjinya kepada Yusuf. Dan dia tidak jadi ingkar, saudara. Dia mengakui kesalahannya. Ini luar biasa. Dikatakan di sini, diawali dengan penyesalan juru minuman, saudara. Tertulis di Kejadian 41, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Bersama-sama dengan kami, ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Ketika juru minuman raja ini mengakui kesalahannya di hadapan Firaun, saudara, bahwa ia telah melupakan Yusuf, padahal Yusuf yang telah menolongnya. Yusuf sudah memberikan arti mimpinya, bahwa dia akan bebas dan dikembalikan ke jabatannya semula sebagai juru minuman raja. Dia ingin Firaun bertemu Yusuf untuk arti mimpinya, saudara, untuk tahu arti mimpinya. Dia yakin Yusuf adalah jawaban dari mimpinya, saudara. Jadi Firaun begitu yakin. Padahal dia baru menerima informasi dari juru minuman. Ini kan aneh, ini kan luar biasa, saudara. Kata-kata juru minuman bisa meyakinkan Firaun. Kesaksian juru minuman, bagaimana dia dilepaskan, bagaimana Yusuf memberikan arti mimpinya, dipercaya Firaun. Ini semua katakan jalan Tuhan. Inilah keberuntungan, saudara. Karena diingat dan karena diperhatikan. Jadi keberuntungan adalah karena diingat, diperhatikan, melebihi orang lain. Firaun ingat bahwa semua ahli, semua orang pintar di Mesir, tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpinya. Dia seperti mendapatkan jalan keluar. Dia seperti mendapatkan jawaban dari juru minuman. Dan dia tambah yakin, saudara. Keyakinannya ketika dia memberikan perintah kepada pengawal
untuk membebaskan Yusuf dari penjara. Ini kan luar biasa. Dari sini kita sudah lihat bahwa Firaun beruntung. Beruntung kenapa saudara? Karena dia mendapatkan informasi yang berharga. Jawaban Tuhan melalui juru minuman. Ini yang luar biasa. Tuhan memberikan jawaban kepada orang melalui cara yang ajaib, cara yang hebat. Termasuk kepada kita, saudara, kepada orang percaya, kepada saudara dan saya. Tuhan memberikan jawabannya dengan cara yang hebat. Kita tidak tahu caranya, saudara. Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai orang terdekat. Tuhan bisa pakai keluarga. Tuhan bisa pakai teman-teman dekat. Tuhan bisa pakai teman-teman dalam pekerjaan, dalam bisnis. Bahkan Tuhan bisa pakai orang yang tidak kita kenal. Orang yang tidak kita duga. Orang yang tidak disangka, saudara. Sampai akhirnya kita tahu, ini cara Tuhan. Inilah jalan Tuhan. Inilah jawaban Tuhan. Contoh Firaun. Dia tahu ini jawaban Tuhan. Untuk itu dengan begitu yakin, dengan begitu percaya, dia memberikan perintah untuk membebaskan Yusuf, saudara. Kesadaran dan penyesalan juru minuman adalah keberuntungan bagi Yusuf juga. Setelah sekian lama terlupakan, sekarang diingat kembali. Peristiwa mimpi Firaun adalah awal dari jawaban doa. Awal dari keberuntungannya, saudara. Karena semua ahli di Mesir tidak dapat mengartikan mimpinya. Maka Yusuf jadi alternatifnya, saudara. Ini saya mau katakan, tadinya Yusuf tidak dianggap. Tadinya Yusuf tidak dipikirkan, tidak ada dalam pikiran Firaun. Malah dia jauh, saudara, dia ada di penjara. Di tempat yang tidak mungkin Firaun memanggilnya. Pasti Firaun lebih percaya orang-orang dekatnya. Tapi karena orang-orang dekatnya mengecewakannya, membuat dia sedih, membuat dia tidak percaya. Sekarang dia membuka pintu hatinya kepada Yusuf. Sekarang dia membuka kesempatan. Berita ini, saudara, Tuhan memberikan hatinya kesempatan kepada saudara dan saya. Orang-orang percaya. Orang-orang yang mengandalkannya. Orang-orang yang ada di hatinya. Tuhan ingat akan janjinya. Tuhan akan memberikan kesempatan yang baru, saudara. Untuk itu jangan khawatir. Karena Tuhan punya kesempatan emas. Kesempatan luar biasa yang tidak boleh dikesampingkan. Tidak boleh disepelekan. Lihat apa yang terjadi dengan Yusuf selanjutnya, saudara. Menarik apa yang dilakukan Yusuf. Yang pertama, ketika dia mendengar perintah dari Raja Firaun untuk menghadap, dia mempersiapkan diri untuk bertemu Firaun dengan bercukur dan berganti pakaian. Setelah sekian lama memakai pakaian penjara, sekarang memakai pakaian bebas. Untuk orang bebas, saudara. Jadi kalau saya boleh katakan, sejak Yusuf bercukur dan berganti pakaian, dari pakaian penjara menjadi pakaian orang bebas, orang normal, itu adalah jawaban Tuhan untuk membebaskannya. Dia sudah bebas, saudara. Dia sudah lepas dari hukumannya. Dia sudah tidak dipenjara lagi. Luar biasa. Jadi jawaban Tuhan kepada Yusuf terjadi ketika Firaun memanggilnya. Ketika Yusuf berganti pakaian. Ketika Yusuf bercukur mempersiapkan diri bertemu raja. Yang kedua, menjawab mimpi Firaun. Bahwa Mesir akan mengalami hal yang hebat dari Tuhan. Dua hal yang akan terjadi, saudara. 7 tahun kelimpahan. Dan 7 tahun kelaparan. Dan mimpi Firaun diulang 2 kali. Itu artinya sangat penting. Dan akan segera terjadi. Tuhan akan segera melakukan semuanya. Untuk Mesir. Tidak ada penundaan lagi. Luar biasa, saudara. Bahkan Yusuf memberi saran, solusinya kepada Firaun. Sekaligus Yusuf memberi nasihat. Ini kan luar biasa. Ada orang yang bisa mengartikan mimpi raja.
dan juga bisa memberikan saran solusinya. Jadi dua hal yang dilakukan Yusuf. Pertama, memberikan arti mimpi bahwa 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan akan terjadi di Mesir. Yang kedua, memberikan solusinya. Menurut saudara, hebat atau tidak Yusuf? Hebat atau tidak orang percaya? Hebat, saudara. Yusuf hebat karena punya hikmat kebijaksanaan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Tuhan katakan bahwa Yusuf punya hikmat dan bisa mengartikan mimpi. Tuhan memberikan dia karunia untuk mengartikan mimpi. Ini luar biasa, saudara. Tidak semua orang diberikan karunia mengartikan mimpi. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan berikan, saudara. Hari ini, Tuhan akan memberikan hal yang indah kepada saudara. Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang menyimpannya, merenungkannya, melakukannya, dan berbuah lebat. Karena Tuhan ingin memakai saudara dengan luar biasa. Karena Tuhan ingin saudara menjadi terang, saudara menjadi berkat. Apa yang dilakukan oleh Yusuf luar biasa, saudara. Dia bukan hanya bisa memberikan artinya, tapi solusinya juga. Lihat solusi yang diberikan oleh Yusuf luar biasa, saudara. Yang pertama, Firaun harus mengangkat seorang sebagai kuasa atas tanah Mesir. Seorang yang berakal budi dan bijaksana. Di Kejadian 41 ayat yang ke-33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Luar biasa. Yang kedua sarannya, saudara, menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Tugas-tugas peniliknya juga dijelaskan. Di Kejadian 41 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Luar biasa. Ketika kita baca ayat ini, kita tahu bahwa Yusuf bukan orang biasa, orang luar biasa yang punya hikmat kebijaksanaan, yang punya kata-kata yang baik, kata-kata yang teratur rapi, dan juga cara penyampaian yang begitu hebat. Kita yang membacanya saja diberkati, saudara. Kita yang membacanya saja kagum, apalagi Firaun yang mendengarkan Yusuf secara langsung. Dia tertegun, dia takjub, dia tidak menyangka bahwa di hadapannya ada orang hebat, orang yang luar biasa, orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat, untuk memberikan jawaban dan menyelamatkan bangsanya. Firaun hari itu mendapatkan berkat yang luar biasa, saudara. Ini saya mau katakan keberuntungan Firaun. Karena dia mau membuka hati, memanggil Yusuf. Dia mau mendengarkan saran juru minuman. Dia pun mendapat berkat, saudara. Jadi kuncinya kenapa Firaun bisa mendapat berkat? Karena dia mau mendengarkan nasihat. Ini saya mau katakan, orang yang beruntung adalah orang yang mau menerima nasihat. Sekalipun dari orang yang di bawahnya. Firaun bisa menerima nasihat dari juru minuman. Dia tidak hanya menerima nasihat dari semua ahli-ahli, orang-orang pintar, wakil dari istana. Tetapi dia juga mau menerima saran nasihat dari juru minuman. Yang adalah di bawah dari semua orang pintar, semua menteri-menterinya, semua orang kepercayaannya. Jadi Firaun punya kerendahan hati untuk mendengarkan. Ini saya mau katakan, orang yang beruntung adalah orang yang rendah hati. Orang yang mau mendengarkan. Orang yang mau berbagi. Dan orang yang mau menyediakan waktunya. Orang yang mau membuka hatinya, saudara. Lebih lanjut lagi di sini dikatakan,
Apa yang dilakukan oleh Firaun kepada Yusuf? Di Kejadian 41 ayat yang ke-37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Luar biasa. Ternyata apa yang dikatakan oleh Yusuf, baik itu arti mimpinya dan sarannya, diterima baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ini luar biasa, saudara. Ternyata bukan hanya Firaun yang menerima saran Yusuf, tapi semua pegawainya, semua yang ada di istana, orang-orang penting di sana. Mereka kagum. Itu artinya mereka begitu takjub, begitu diberkati. Mereka sekarang ngerti apa yang akan Tuhan lakukan kepada mereka. Kepada Mesir, saudara. Luar biasa. Jadi Yusuf bisa meyakinkan Firaun dan semua orang-orang yang ada di istana. Ini luar biasa. Ini yang saya mau katakan. Orang percaya. Orang yang diangkat Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan. Meyakinkan orang-orang di sekitarnya. Siapapun orangnya, saudara. Mulai dari yang bawah sampai yang paling tinggi. Jadi semua orang yang mendengarkannya. Yang melihat cara kerjanya. Yang melihat kerja kerasnya. Dan melihat kata-katanya. Diberkati Tuhan. Diberikan inspirasi. Diberikan jawaban yang luar biasa. Mereka jadi tahu apa yang harus dilakukan. Ini luar biasa, saudara. Firaun dan semua orang di istana jadi tahu apa yang harus dilakukan. Dan keberuntungan Yusuf terjadi ketika Firaun terbuka hatinya dan mau menerima usulnya, saudara. Apa yang didapat oleh Yusuf dari Firaun? Luar biasa. Yang pertama, Firaun memuji Yusuf. Kata Firaun kepada Yusuf di Kejadian 41 ayat yang ke-39. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Luar biasa, saudara. Pujian Firaun gitu luar biasa. Yang kedua, Firaun mengangkat Yusuf menjadi kuasa atas istananya. Dikatakan di sini bahwa seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihannya dari Yusuf. Jadi secara tidak langsung Yusuf adalah orang kedua di Mesir. Orang kedua setelah Firaun. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa mengerjakan apa saja, saudara. Yang ketiga, Firaun melantik Yusuf menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jabatannya diangkat. Tadinya dia sebagai orang yang dipercaya oleh kepala penjara di dalam penjara. Sekarang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sebuah tingkat jabatan yang sangat tinggi, sangat hebat, sangat luar biasa. Dari orang yang ada di penjara menjadi orang yang berkuasa. Orang yang hebat, orang yang punya jabatan tinggi. Ini kan luar biasa. Ini mengingatkan kita, saudara, bahwa Tuhan bisa mengangkat orang. Tuhan bisa mengangkat orang percaya. Tuhan bisa mengangkat orang yang berharap kepadanya. Tuhan bisa mengangkat saudara, orang-orang yang dikasihinya. Tuhan bisa memberikan kepercayaan-kepercayaan yang besar. Kepercayaan-kepercayaan yang baru. Yang keempat, Firaun mengenakan cincin materai dari jarinya dan mengenakannya pada Yusuf. Sebagai tanda bahwa dia diangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir, Firaun memberikan cincin materai dari jarinya dan mengenakannya kepada Yusuf. Sekarang Yusuf punya cincin materai raja, saudara. Luar biasa. Yang kelima, dipakaikan pakaian dan kain halus dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Sekarang Yusuf berganti pakaian. Dia memakai pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Tanda bahwa dia adalah orang penting, pejabat penting, penguasa yang baru diangkat raja. Luar biasa. Pakaiannya berubah lagi, saudara. Jadi 2 kali pakaian Yusuf berubah. Pertama keluar dari penjara, dia sudah berganti pakaian sebagai orang bebas. Sekarang mendapatkan pakaian bangsawan, pakaian pejabat tinggi, bahkan wakil Firaun.
luar biasa. Dari pakaiannya kita tahu, orang Mesir akan melihat, ini bukan orang sembarangan. Ini pasti orang kepercayaan raja. Yang keenam, Firaun menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat. Jadi semua orang yang melihat Yusuf dari dekat harus berteriak hormat. Dia dihormati. Tadi dia dihormati oleh Firaun dan semua orang-orang di istana. Sekarang dihormati oleh seluruh rakyat Mesir. Luar biasa. Tuhan angkat Yusuf menjadi orang penting dan dihormati di Mesir. Semua orang yang melihatnya harus menghormatinya. Ini kan luar biasa, saudara. Ini kan berkat Tuhan. Inilah keberuntungan Yusuf yang sangat hebat. Sangat luar biasa. Yang ketujuh, tidak boleh seorang pun bergerak di seluruh tanah Mesir tanpa setahu Yusuf. Ditambah lagi, saudara, tidak boleh ada satu orang pun di negeri itu yang bergerak bebas tanpa sepengetahuan Yusuf. Semua harus izin Yusuf. Semua harus sepengetahuannya. Yang kedelapan, Firaun menamai Yusuf Zafnat Pa'anea. Yusuf mendapat nama baru, yaitu Zafnat Pa'anea. Itu artinya Yusuf diakui sebagai warga negara kehormatan. Luar biasa. Ini yang saya mau katakan. Keberuntungan Yusuf beruntun terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu yang sama. Dia mendapatkan sebutan yang baru, Zafnat Pa'anea. Dia diangkat menjadi warga negara kehormatan. Padahal dia bukan warga negara Mesir, saudara. Dia warga negara Israel. Ini yang saya mau katakan, Tuhan bisa angkat orang dimanapun dia berada. Sekalipun ada di negeri asing, bukan negerinya. Jauh dari negerinya. Tuhan bisa mengangkatnya menjadi alatnya yang luar biasa. Menjadi orang yang luar biasa, orang yang dihormati. Orang yang dihargai. Diangkat sebagai warga kehormatan, saudara. Secara tidak langsung Yusuf sudah memberkati negerinya. Yusuf sudah mengangkat bangsanya. Dan Yusuf sudah mengangkat bangsa Mesir, saudara. Yang kesembilan, Firaun memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On kepadanya. Dikatakan di sini, lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Pa'anea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On kepadanya, menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf mendapatkan istri. Dan istrinya diberikan oleh Firaun. Nama istrinya Asnat, anak Potifera, imam di On. Istrinya juga anak pejabat tinggi. Anak seorang imam kepercayaan Firaun. Luar biasa. Jadi semua yang diperlukan Yusuf diperlengkapi dan diberikan Firaun, saudara. Bayangkan Firaun sampai memberikan istri kepada Yusuf. Itu artinya dia mau mengikat Yusuf ada di negerinya. Ada bersama dengan dia selamanya. Yusuf tidak boleh pergi. Sekarang dia sebagai warga negara kehormatan di Mesir. Dia menjadi wakil Firaun. Dan dia akan membantu Firaun seumur hidupnya. Belum pernah terjadi, saudara, ada orang yang diangkat dan diberikan istri, diberikan kebutuhannya, diberikan semua keperluannya dengan begitu luar biasa. Ini saya mau katakan, keberuntungan Yusuf adalah keberuntungan yang luar biasa. Keberuntungan yang hebat. Anugerah dari Tuhan. Karunia dari Tuhan, saudara. Berita baik hari ini, Tuhan akan memberikan anugerahnya. Karunia-Nya yang hebat. Yang luar biasa kepada saudara. Orang-orang percaya. Orang-orang yang mengandalkannya. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Menyimpannya. Melakukannya. Dan berbuah lebat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang ini. Hari yang indah ini. Hari yang luar biasa. Tuhan melihat setiap orang percaya. Tuhan melihat setiap orang yang ada di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal dalamnya beracara menguatkan yang lemah. Memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera. Memberikan keberuntungan. Menjawab doa. Memberikan kepercayaan yang baru, kepercayaan yang besar.
dan memberikan berkatnya, mujizatnya yang luar biasa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Bagi Tuhan segala sesuatu terjadi seturut kehendaknya. Jadikan hari ini hari berkat, hari kesembuhan. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan mengangkat mereka menjadi alat Tuhan di tengah dunia ini. Menjadi berkat, kepercayaan-kepercayaan yang baru, kepercayaan-kepercayaan yang luar biasa Tuhan berikan. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami, negeri ini. Semakin hari semakin luar biasa, semakin diberkati Tuhan, semakin hidup takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.